Selamat pagi, saudara-saudara semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar kembali uh, tentang elektrokardiografi dasar bagian ketiga. Ya, perkenalkan saya si Ageng Lumadi. Kita ketemu lagi. Tolong di subscribe dan like video saya supaya Anda bisa mendapatkan informasi-informasi pembelajaran berikutnya. Ya, pertemuan yang lalu di video saya sebelumnya kita belajar tentang bagaimana morfologi gelombang. Dan saat ini kita akan belajar sedikit lagi morfologi gelombang dan mengaplikasinya dalam pembacaan kertas EKG. Gelombang EKG yang akan kita dapatkan seperti apa morfologinya, dan kita akan uh, memiliki kemampuan untuk membaca gelombang EKG. Ya, gelombang EKG, gelombang P diawali dengan gelombang P itu seperti ini. Nah, lihat, coba di sini dilihat. Ya, ya, gelombang P kita sudah lihat bahwa seperti ini posisinya ya di awal, kemudian tingginya dan lebarnya 3 kotak besar, 3 kotak kecil, 3 kotak ke atas, 3 kotak ke samping. Ya. Dan gelombang QRS, Q ini adalah defleksi negatif pertama di kompleks QRS. Ini kompleks QRS. Kemudian ini R defleksi positif pertama, S defleksi negatif. Ya, defleksi negatif itu ke bawah, kalau defleksi positif itu ke atas. Ya. Nah, ini morfologi dari QRS kompleks. Nah, ini ada ini Q R besar, S kecil. Q-nya kecil karena gelombangnya kecil. R-nya besar, S, Q-nya nggak ada ya. Kemudian ini R kecil, ini S, nah, dan seterusnya. Anda bisa mengenali ya tipe-tipe. Pokoknya kalau ke atas ini R ya, kalau ke bawah itu Q di sebelum R ya, Q dan S setelah R. Ya, selalu seperti itu. Gampang kan? Oke. Nah, kemudian gelombang R dan S di lead prekordial. Prekordial, cordis itu jantung, pre itu sebelum, di depan. Ya, di depan jantung berarti V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa V1 R-nya kecil, R-nya besar di V6. Nah, ini kita gelombang yang normal seperti ini, atau kita kaidah Z terbalik. Oke? Ya, kemudian gelombang T. Gelombang T ini ditimbulkan oleh repolarisasi ventrikel. Sudah saya jelaskan depolarisasi dan repolarisasi di pertemuan di video sebelumnya. Nah, kita ingin melihat kelainan elektrolit di gelombang T. Biasanya muncul ketika hiperkalemi, hipokalemi ya. Kemudian gelombang U ini juga karena kelainan elektrolit. Nah, gelombang U di sini tempatnya. Ini gelombang U ya. Oke. Berikutnya kita perlu mengenali interval PR. Ini waktu yang dibutuhkan untuk depolarisasi atrium atau atrium berkontraksi. Normalnya PR interval ini 3 kotak sampai 5 kotak. Jadi dari awal P ini sampai ke awal garis Q akhir ini ya. Akhir P mau ke arah Q. Nah, ini 0,12 sampai 0,20 ya detik. Nah, di sini 3 kotak sampai 5 kotak ini ya, kelihatan ya. Di sini 3 kotak sampai 5 kotak. Ketika ini ada perpanjangan, berarti ada kelainan sistem kelistrikan dari S anode ke F anode. AV node, sorry. Kelainan sistem konduksi. Ada blok di situ, bisa AV blok derajat 1, AV blok derajat 2 dan seterusnya. Kita nanti akan belajar di video-video selanjutnya. Ya. Nah, teman-teman, ini ada segmen ST ini. Ya, ini penting sekali kalau kita ingin mengenali bagaimana kondisi jantung dalam hal otot. Nah, kita bisa melihat kelainan otot jantung melalui segmen ST ini. Apabila terjadi depresi itu ke bawah, turun ya. Nah, ini lihat, ini isoelektris, ini garisnya. Nah, dia di bawah garis. Ini ST ini junction ya, ini T junction, ST junction. Kemudian ini di bawah garis. Nah, ini ya, segmen ST-nya di bawah garis. Sedangkan kalau ini harusnya kan ini
mungkin ada gelombang Q atau tidak ada. Ini gelombang R, harusnya S ini normalnya di sini, di garis isoelektrik, kemudian dia landai dan naik gelombang T. Sedangkan ini dia turun sampai ke bawah lebih dari 0,1 mili atau satu kotak kecil ya, lebih dari satu kotak kecil itu kita bisa, oh ini ada depresi, turun ya, kemudian dia naik lagi. Nah ini kalau seperti ini, dia sebelum garis isoelektrik, ini garis isoelektrik, dia sudah naik lagi. Nah ini namanya ST elevasi. Nah ini menunjukkan adanya infark akut atau injury. Kalau ini menunjukkan adanya iskemi. Bedanya injury dan iskemi nanti akan kita jelaskan di penyakit jantung koroner ya. Tapi saya ulas sedikit, iskemi itu masih reversible atau bisa diperbaiki. Sedangkan injury atau infark ini dia sudah tidak bisa diperbaiki, ada kelainan, kerusakan otot jantung yang nekrosis ya. Oke. Itu ST. Nah, berikutnya kita akan coba mengenali gelombang-gelombangnya tadi ya. Ini lihat. Gelombang pertama dalam EKG, apa itu? Yang menunjukkan depolarisasi atrium, ini gelombang P. Ini gelombang P ya. Lihat, ini gelombang P, kemudian ini Q-nya kecil ya, masih normal. Ini gelombang R. Ini gelombang S. Ya, ini segmen ST-nya tepat di garis isoelektrik. Ya, ini normal ya. Kemudian gelombang T ya. Kemudian ini panjang. Wah, kalau EKG seperti ini kita bisa lihat, oh ini kenapa ini? Nah, kalau kita bisa hitung heart rate dengan EKG nanti kelihatan ini kira-kira sekitar 35 beat per second atau bradikardi ya. Nanti kita akan belajar menghitung rate ya. Kemudian ya ini sama kan, PQR ya, QRST, PQRST, gampang kan ya. Nah ini berikutnya sama ya, ini P. Coba gelombang P nya ini lebih jelas ya, 1, 2 setengah kotak ya, 2 setengah kotak berarti 0,8 masih normal ya. Kemudian tingginya ini 1, 2 kotak berarti 0,2 ya, berarti masih normal untuk tingginya 0,2 mV. Oke, kemudian ini R-nya, ini EQ-nya, ini Q di sini kecil ya, kurang dari sepertiga R ya, normal. Ini coba dilihat. Ini segmen PR interval kita lihat 1, 2, 3, 4 kotak. Ingat tadi PR interval normalnya 3 sampai 5 kotak ya, 3 sampai 5 kotak. Nah, ini kita lihat QRS kompleks sekarang. QRS kompleks di sini 1,5 sampai 2 kotak, iya kan kemarin. Nah ini lihat 1, 2, ini masih normal ya. Kemudian ini S ya, S-nya ke bawah sedikit. Ini garis isoelektriknya di sini ya. Garis isoelektrik itu gampangnya kalau kita meletakkan penggaris ya, meletakkan penggaris itu diletakkan di sini. Nah ini akan terlihat lurus, itu garis isoelektrik, itu yang normal seperti itu. Ini masih normal segmen ST-nya, kemudian ini naik T kecil ya, T-nya kecil. Oke ya, seperti itu. Nah ini ada gelombang yang berbeda dengan morfologi yang normal tadi. Kalau kita lihat ini ada gelombang, mana gelombang P-nya, mana gelombang P-nya ya, betul, ini gelombang P-nya di sini. Ini Q, R, S. Wah, ini garis isoelektriknya di mana? Garis isoelektriknya di sini. Seret. Kalau Anda lihat di sini, ini di bawah garis isoelektrik. Ini ada kemungkinan ST depresi. ST depresi menunjukkan adanya iskemik ya. Hati-hati. Ini biasanya pasiennya juga mengeluh tidak nyaman di dada, mungkin rasa panas, rasa tertekan, rasa sesek, rasa nyeri bahkan ya. Kemudian di sini ada ya, ini tapi cuma satu gelombang ya, satu lead ya. Nanti kita akan lihat lead berikutnya bagaimana ya kalau membaca secara penuh. Tidak boleh kita sepotong-sepotong ya. Ya, ini ada gelombang yang aneh ini. Wah, ini apa ini, Pak? Jangan-jangan ini salah gelombang. Nah, ini iya salah gelombang, ini bukan salah ya, tetapi ini yang kita sebut
VES.